Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Pangestu, Dejajang, Ella Nurlela, Vivi Estianti, dan juga Yisnur Aida. Di sini kami akan menjelaskan tentang protokol pengalamatan jaringan. Pengalamatan jaringan merupakan suatu metode pengalamatan IP yang bertujuan untuk mengatur alamat suatu komputer yang terhubung dalam jaringan global maupun lokal. Pengalamatan jaringan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dalam suatu jaringan atau dalam sebuah jaringan internet. Pengalamatan IP berupa alamat yang terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet yang masing-masing berukuran 8 bit. Adapun pengertian dari IP address sendiri adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terdapat di dalam jaringan. Yang pertama adalah pengalamatan IPv4. IPv4 ini menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 oktet desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan pada sampai saat ini. Dalam IPv4 atau IP versi 4, alamat IP address ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A 1 sampai 126. IP address kelas A memiliki rentang alamat 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Secara default, pada alamat IP kelas A, 8 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 24 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. Kelas B, 128 sampai 191. IP address kelas B memiliki rentang alamat 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Secara default, pada alamat IP address kelas B, 16 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 16 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. Kelas C, 192 sampai 223. IP address kelas C memiliki rentang alamat 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255. Secara default, pada alamat IP address kelas C, 24 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 8 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. Kelas D, 224 sampai 239. IP address kelas D memiliki rentang alamat 244.0.0.0 sampai 239.255.255.255. 4 bit pertama alamat kelas D selalu diset ke nilai biner 1110. Kelas D digunakan sebagai alamat multicasting, yaitu alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket ke banyak penerima. Kelas E, 240 sampai 255. IP address kelas E memiliki rentang alamat 224.0.0.0 sampai 255.255.255.255. 4 bit pertama kelas E selalu diset ke dalam nilai biner 1111. Alamat IP address kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Dalam pengalamatan IPv4 dibagi menjadi dua sifat, yaitu IP private dan IP public. IP private hanya bersifat lokal dan tidak bisa digunakan untuk mengakses internet dan penggunaannya bebas. Tiap kelas memiliki satu slot yang berfungsi sebagai IP private. Kelas A, IP 10.x.x.x. Kelas B, IP 172.16.x.x sampai 172.30.x.x. Kelas C, IP 192.168.x.x. IP public bersifat worldwide. Bisa digunakan untuk mengakses internet, namun penggunaan atau konfigurasinya tidak bebas. Tiap kelas memiliki satu slot yang berfungsi sebagai IP public, yang intinya IP public tidak termasuk list IP yang terdapat pada IP private. Lembaga yang mengatur atau menyediakan IP public adalah IANA, singkatan dari Internet Authorized Numbering Association. Yang kedua adalah pengalamatan IPv6. IPv6 ini menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IPv6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal
tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Dalam IPv4, bit-bit tingkat tinggi akan digunakan sebagai identitas dalam alamat IPv6 yang disebut dengan istilah format prefix. IPv6 tidak mengenal istilah subnetting, yang ada hanyalah format prefix. Dalam IPv6, pengalamatan didefinisikan dalam RFC 2373. Yang ketiga adalah subnetting classful. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fiksi atau ID untuk jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router-router dalam jaringan multi. Subnet dibuat untuk membatasi ruang lingkup lalu lintas siaran, untuk menerapkan keamanan jaringan tindakan, untuk memisahkan segmen jaringan berdasarkan fungsi, dan atau untuk membantu dalam menyelesaikan masalah kemacetan jaringan. Dengan demikian, terlihat adanya IP address yang tidak terpakai dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah pada IP private, akan tetapi jika ini dialokasikan pada IP public, maka terjadi pemborosan dalam pengalokasian IP public tersebut. Untuk mengatasi hal ini, efisiensi dapat digunakan metode VLSM, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah buat urutan berdasarkan penggunaan jumlah host terbanyak. Tentukan blok subnet berdasarkan kebutuhan host. Yang keempat adalah Network Address Translation atau NAT. NAT adalah proses penulisan ulang pada alamat IP asal dan atau alamat IP tujuan setelah melalui router atau firewall. NAT digunakan pada jaringan dengan workstation yang menggunakan IP private supaya dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan satu atau lebih IP public. Keuntungan dari Network Address Translation atau NAT yaitu mengurangi terjadinya duplikasi IP address pada jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali pada saat jaringan berubah, menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP, dan juga meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet. Kelemahan dari NAT yaitu proses translasi menimbulkan keterlambatan karena data harus melalui perangkat NAT. Terdapat beberapa aplikasi yang tidak dapat berjalan ketika menggunakan jaringan NAT, khususnya NAT yang menggunakan software, menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena melewati firewall. Jenis-jenis Network Address Translation atau NAT. Dua tipe NAT adalah statik dan dinamik. Yang keduanya dapat digunakan secara terpisah maupun bersama. Yang pertama ada static NAT one-to-one mapping. Static translasi statik terjadi ketika sebuah alamat lokal dipetakan ke sebuah alamat global atau internet. Setiap IP private host ke sebuah IP public alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. Yang kedua adalah dynamic NAT, disediakan full IP public yang di-reserved untuk digunakan oleh klien. Dynamic NAT dengan full translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan. Dan kelompok full alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Proses NAT dinamik ini dapat memetakan beberapa kelompok alamat lokal ke beberapa kelompok alamat global. NAT overload, sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.